Hemoroid yang biasa disebut juga wasir atau ambeien adalah pembekakan atau peradangan pada pembuluh darah vena pada daerah rektum atau sekeliling anus. Wasir internal biasanya timbul bersama pendarahan rektum tanpa adanya rasa nyeri, sedangkan wasir eksternal akan terasa nyeri dan ada benjolan di sekitar anus. Ambeien atau wasir bisa terjadi akibat buang air besar dengan proses mengejan terlalu kuat, dan penyebab lainnya seperti konstipasi, kehamilan, duduk terlalu lama, dan faktor keturunan. Tanda dan gejala yang biasa muncul adalah susah saat buang air besar, buang air besar terasa sakit, tidak nyaman dan terasa panas saat sedang duduk, terasa gatal setelah buang air besar, dan untuk kasus lebih lanjut ada darah yang menetes dari anus. Jika mendapati adanya tanda dan gejala seperti yang tersebut, maka sebaiknya segera periksakan ke dokter. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau konsultasi. Saya kemarin kan mendengar dari seminar tentang hemoroid. Nah, itu saya kok merasakan gejala-gejala hemoroid itu ada pada saya ya, Nars. Memangnya apa yang Mbak rasakan? Nars, nyeri pada anus saya. Terkadang benjolannya itu keluar, Nars. Lalu saat BAB, saya itu sering mengeluarkan darah, Nars, saat BAB-nya itu. Darahnya berwarna merah segar atau kecoklatan? Merah segar, Nars. Oh, kalau memang begitu, Mbak ini bisa memang mengalami gejala dari hemoroid. Tapi untuk menentukan diagnosanya perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Mari saya antar ke dokter. Baik, Nars. Gimana tadi Nars pemeriksaannya? Oh, jadi ini setelah saya anamnesa, pasien ini mengalami nyeri, lalu ada benjolan, dan saat BAB mengeluarkan darah. Coba cari. Darahnya darah segar ya? Iya dok. Nyerinya selalu pas BAB ya Bu ya? Iya, Oke, mungkin ini emang gejala hemoroid Bu ya, tapi nanti kita periksa dulu aja. Nanti harusnya Ibu kita periksa dulu, diperiksa sama perawatnya juga, dan biar kita jelasin diagnosa. Udah kalau gitu, Bu, kita periksa dulu. Pemeriksaan yang dilakukan adalah inspeksi bagian anus dan sekitarnya. Dokter juga melakukan pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination untuk mengetahui kondisi organ dalam anus dan usus besar bagian bawah. Jadi Mbak, sambil menunggu hasil diagnosanya keluar, nanti Mbak bisa menunggu di ruangan tadi ya Mbak. Baik, Nars. Ini dari hasil pemeriksaannya kayaknya emang hemoroid Nars ya. Jadi nanti ini saya kasih resep aja, nanti tolong disampaikan ke pasiennya ya. Iya dok, nanti saya sampaikan ke pasien. Oh ya, terus nanti kalau disuruh setiap minggunya itu follow up, jadi harus cek kesini setiap minggu. Baik dok. Jadi menurut hasil pemeriksaan dokter, Mbak ini terdiagnosa menderita hemoroid derajat 1. Jadi hemoroidnya ini ada Mbak, tapi terkadang bisa keluar, terkadang tidak. Dan isinya dari hemoroid ini kan darah. Jadi saat Mbak ini BAB, pembuluh darahnya ini bisa pecah dan darahnya itu bisa keluar. Oh begitu, Nars, itu bahaya apa enggak ya, Nars? Jika masih derajat 1 Mbak, belum terlalu berbahaya, tapi harus segera ditangani. Mbak punya kebiasaan duduk terlalu lama. Ya, Nars, saya kuliahnya itu sering duduk lama, Nars. Lalu saat BAB, apakah sering mengejar? Iya, Nars, soalnya BAB-nya itu susah. Terus Mbak sering makan makanan yang berserat atau tidak? Enggak, Nars. Nah, jadi kebiasaan seperti itu harus segera dihindari ya Mbak, supaya nanti tidak terlalu parah. Iya, Nars, lalu apa harus saya lakukan selanjutnya, Nars? Ini ada resep obat dari dokter.
Jadi nanti obat yang harus ditebus ada 2 ya Mbak. Yang pertama ini obatnya ini obat khusus untuk mengatasi BAB. Jadi nanti obatnya diberikan lewat anus. Yang kedua ini obatnya pereda nyeri, diminum 3 kali sehari. Jika sudah tidak merasa nyeri lagi, tidak perlu untuk diminum. Oh baik nurse, selain resep yang diberikan dokter, apa ada pengobatan lain nurse? Jadi untuk pengobatan lainnya, saat di rumah Mbak bisa merendam air di air yang hangat selama 10 hingga 15 menit. Ini dilakukan 2 hingga 3 kali sehari ya Mbak. Selain itu, bersihkan juga dengan tisu basah ya Mbak ya, jangan gunakan tisu yang kering. Dan Mbak perlu melakukan pemeriksaan ulang minggu depan. Mbak nanti datang lagi ke sini ya Mbak ya, untuk menentukan apakah sudah ada perbaikan atau belum. Oh baik. Mbak Pratiwi ya. Iya. Ini kontrol kedua ya Mbak. Gimana keadaannya? Ada yang dikeluhkan mungkin? Karena obat saya ini habis. Oh baik, nanti diperiksa dokter dulu ya. Mungkin ada penelitian atau obatnya lengkap. Mari saya antarkan ke ruang dokter. Ya nurse. Ini kan tadi sudah diperiksa sama dokter ya. Katanya dokter sudah membaik keadaannya. Jadi ini sudah ada resep dari dokter dan obatnya tetap nanti bisa diambil ke apotek. Oh iya nurse. Oh iya nurse, saya mau tanya gimana supaya saya bisa mencegah penyakit ini supaya nggak kambuh lagi? Nurse, apa yang harus saya lakukan? Cegah supaya tidak kambuh lagi, Mbak bisa melakukan beberapa kebiasaan sehat ya Mbak, seperti makan buah-buahan dan sayur-sayurnya itu lebih diperbanyak lagi. Terus minum airnya 6-8 gelas per hari. Kemudian Mbak kalau BAB itu jangan mengejar terlalu keras supaya tidak memberikan tekanan pada daerah anus Mbak. Terus Mbak juga bisa olahraga ya Mbak 2-3 kali seminggu supaya badannya juga lebih fit. Terus yang lebih gampang lagi tuh jangan terlalu sering duduk terlalu lama. Udah gitu aja Mbak, itu yang langkah-langkah simpelnya bisa diterapkan. Gimana Mbak, paham atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Untuk minumnya itu harus 6-8 gelas per hari ya nurse? Diusahakan 6-8 gelas ya Mbak, supaya kan nanti tinja atau feses yang dikeluarkan itu bisa lebih lunak, supaya tidak bisa kambuh lagi seperti itu. Kalau begitu nurse, terima kasih. Ya ini resepnya Mbak, bisa segera ditebus di apotek. Oh baik nurse, permisi. Ya semoga lekas sembuh. Iya nurse.